Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo sobat geografi. Perkenalkan, nama aku Alfirinta Dewi. Aku adalah seorang mahasiswa pendidikan geografi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, berikut foto serta profilku. Nah, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan mengenai macam-macam teori pembentukan alam semesta dan pembentukan bumi. Selamat menonton, guys. Jangan lupa like dan komen ya, sobat geografi. Kalian udah tahu belum sih bagaimana bumi yang kita singgahi ini terbentuk? Ternyata ada loh teori-teori yang membahas mengenai bagaimana bumi ini terbentuk. Penasaran kan? Yuk tonton aja videonya. Teori yang pertama adalah teori ledakan dahsyat. Teori ini juga dikenal dengan nama teori Big Bang. George Lemaitre adalah seorang fisikawan dari Belgia. Pada tahun 1927 menyebut bahwa resesi nebula yang disiratkan oleh persamaan Friedman. Dan kemudian pada tahun 1929 Edwin Hubble yang merupakan seorang astronom Amerika Serikat melakukan observasi, dan Hubble menunjukkan bahwa alam semesta kita tidaklah statis melainkan berkembang. Kemudian pada tahun 1931 Lemaitre lebih jauh lagi meneliti hal tersebut hingga munculnya teori Big Bang ini. Nah, teori Big Bang ini adalah teori yang paling terkenal dan didukung oleh banyak ahli. Menurut teori tersebut, alam semesta mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran yang sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin padat dan semakin panas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Ledakan besar menyebabkan sejumlah besar energi di alam semesta terlepaskan, yang menghasilkan akhirnya adalah awan hidrogen. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang dan juga planet yang ada di alam semesta. Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini, planet bumi. Pasalnya, teori Big Bang ini membentuk bumi dalam waktu yang sangat relatif lama, yaitu 13,7 miliar tahun. Teori selanjutnya adalah bintang kembar. Seorang astronom yang berasal dari Inggris, Raymond Arthur Littleton, pada tahun 1930 menemu teori bintang kembar selanjutnya, yaitu Fred Hailey pada tahun 1956. Menurut teori ini, proses pembentukan tata surya berasal dari dua bintang, yaitu matahari dan bintang kembarannya. Bintang kembaran yang lain dan berada pada posisi yang tidak stabil. Seiring dengan berjalannya waktu, bintang kembaran tersebut mengalami ledakan-ledakan kecil hingga pada suatu hari saat bintang tersebut mengalami ledakan dan bertabrakan dengan bintang kembarannya hingga menyebabkan ledakan yang sangat besar dan terjadinya serpihan-serpihan kecil dari hasil ledakan tersebut beserta debu yang bertebaran di angkasa. Serpihan-serpihan dan debu tersebut akhirnya terjebak di dalam gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari. Namun, gaya gravitasi tersebut tidak terlalu kuat untuk menarik serpihan dan debu yang masuk ke dalam matahari, sehingga serpihan-serpihan tersebut berubah menjadi jalur atau sabuk asteroid, yang dimana memisahkan antara planet dalam dengan planet luar. Sedangkan debu-debu yang bertebaran mulai berkumpul menjadi satu menjadi planet yang kita kenal saat ini. Nah, teori selanjutnya adalah teori nebula. Teori nebula juga dikenal dengan teori kabut. Teori ini dicetuskan oleh dua orang ahli, yakni Immanuel Kant dan Pierre-Simon de Laplace. Meskipun dicetuskan oleh dua orang ahli, namun pencetusan ini tidak dalam waktu yang bersamaan. Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai dengan 1804 dan teori nebula Pierre-Simon de Laplace pada tahun 1749 sampai dengan 1827. Dengan kedua pendapat tersebut diambil secara garis besar, yaitu adalah teori ini menyatakan bahwa jagat raya ini terbentuk dari sebuah kabut. Kabut tersebut sangat panas dan suatu saat kabut itu akan memadat di bagian tengahnya sehingga terciptalah matahari. Kemudian kabut-kabut tersebut akan memipih dan menyebar di bagian pinggirnya
sehingga terbentuklah planet dan berbagai benda lainnya. Teori yang selanjutnya adalah teori planetesimal. Teori planetesimal merupakan salah satu dari beberapa teori yang mengemukakan mengenai pembentukan tata surya. Teori ini disampaikan oleh seorang astronom yaitu Forrest Ray Moulton dan seorang geolog bernama Thomas C. Chamberlain dari Universitas Chicago. Menurut teori ini, jawat raya atau tata surya terbentuk ketika zaman dahulu ada sebuah bintang yang melintas di dekat matahari, karena pada saat itu hanya ada matahari saja. Dengan kecepatan yang tinggi, keduanya pun memiliki jarak yang sangat dekat, sehingga daya tarik dari bintang tersebut yang tinggi menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari. Hal tersebut mengakibatkan adanya beberapa massa matahari yang terlempar dari matahari dan mulai mengorbit kepadanya. Karena daya tarik matahari yang besar, maka gas-gas tersebut tertahan dan mulai bergerak mengelilingi matahari. Ketika massa gas tersebut berubah menjadi dingin, maka bentuk gas tersebut lama-kelamaan akan berubah menjadi cairan dan kemudian akan memadat. Akhirnya, massa gas matahari yang memadat tersebut berubah menjadi planet yang mengelilingi matahari. Dan salah satu planet tersebut adalah bumi, yakni planet yang kita diami saat ini. Maka dari itulah mengapa planet di tata surya masih diselimuti gas, bahkan sangat tebal. Teori selanjutnya adalah teori keadaan tetap. Teori yang dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Sir Herman Bondi ini bertolak belakang dengan teori Big Bang. Dalam teori keadaan tetap ini, alam semesta selalu tampak sama dari sejak awal dan tidak akan pernah berakhir. Teori keadaan tetap ini sangat populer di awal abad ke-20 sebelum akhirnya ditentang oleh sebagian besar ilmuwan karena adanya bukti pengamatan dari teori Big Bang. Dasar munculnya teori keadaan tetap ini ialah adanya prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan tetap sama. Hal ini didukung oleh hasil penemuan galaksi yang baru punya massa yang sama dengan galaksi yang bergerak menjauh. Teori ini atau teori yang biasa disebut dengan teori ciptaan sinambung yang menyatakan bahwa jagat raya selama berabad-abad selalu dalam keadaan yang sama dan zat hidrogen senantiasa dicipta dari ketiadaan. Penambahan jumlah zat dalam teori ini memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu kira-kira 1000 juta tahun untuk satu atom dalam satu volume ruang angkasa. Alasan teori ini bertolak belakang dengan teori Big Bang adalah dalam teori Big Bang, materi menjadi lebih renggang karena alam semesta bertambah luas dan materi kepadatannya berkurang. Nah, dalam teori keadaan tetap, materi terus bertambah ketika alam semesta juga berkembang dan materi kepadatannya tetap. Nah, itu saja yang bisa aku jelaskan, kurang dan lebihnya aku mohon maaf karena masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.